Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar React Testing, yaitu di bagian unit testing. Untuk toolnya sendiri, kita akan menggunakan React Testing Library dan juga Vitess. Untuk studi kasusnya telah saya buat di sini, yaitu login form. Sebelum kita mulai melakukan pengujiannya, kita harus mengetahui skenario pengujiannya. Yang pertama di sini, ketika formnya kosong, maka button login di disable. Dan kemudian yang kedua, ketika formnya telah diisi semua, maka button login tidak disable. Di sini saya akan mengisi emailnya, kemudian password. Seperti teman-teman lihat di sini, loginnya tidak disable. Dan yang ketiga, ketika format emailnya salah, maka akan muncul error message. Ketika saya klik, maka muncul error message. Saya akan membuat format yang benar. Kemudian yang keempat, ketika usernya tidak ada, maka akan muncul error message, yang artinya emailnya belum terdaftar. Ketika saya submit, maka muncul error message. Saya akan menggunakan email yang benar, saya akan ganti. Kemudian saya submit, maka error message-nya hilang. Nah, di sini untuk datanya atau API-nya, saya menggunakan JSON placeholder. Kalian bisa menggunakannya untuk latihan juga. Setelah kita mengetahui skenario pengujiannya, kita telah siap mulai pengujiannya. Mari kita mulai. Baik, di sini saya menggunakan template dari Vue.js dan juga TypeScript. Bagi teman-teman yang belum bisa menggunakan TypeScript, tidak perlu khawatir, karena tidak ada perbedaan menggunakan JavaScript. Jadi yang pertama, kita akan menginstal package yang dibutuhkan. Saya buka terminal baru dulu. Kemudian ketikkan npm i -dev, yaitu singkatan dari savedev. Kemudian teman-teman bisa menginstal yang pertama add testing library/react. Ini agar kita bisa menggunakan testing library untuk React. Dan kemudian testing library JSDOM, yaitu digunakan untuk memudahkan kita dalam mengetes DOM. Untuk user event, ini memudahkan untuk membuat event pada saat tes. Kemudian JSDOM, yaitu dependensi untuk JSDOM. Dan yang terakhir yaitu Vitess untuk pengujian kita. Setelah itu tekan enter. Oke, telah selesai untuk installnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi ke fit config. Di sini saya akan menambahkan types dulu, karena saya menggunakan TypeScript. Dan di sini kita akan tambahkan property, yaitu test. Kemudian kita berikan property yang pertama global. Kita aktifkan menjadi true. Ini agar kita bisa mengakses API Vitess secara global. Kemudian untuk environment-nya kita akan set menjadi JSDOM, karena kita akan melakukan pengujian DOM. Kemudian setup files. Di sini saya akan buat di src, kemudian di directory test, kemudian dengan nama file setup.ts. Dan yang terakhir yaitu saya akan membuat CSS-nya true, yang artinya CSS-nya tidak akan di-include pada saat tes. Kalau sudah save, dan selanjutnya saya akan ke tsconfig dulu. Saya akan menambahkan types untuk Vitess. Kalau sudah save, bagi teman-teman yang menggunakan JavaScript, bisa skip saja konfigurasi ini. Dan kemudian saya ke src, buat directory yang namanya test. Di dalamnya buat file itu setup.ts. Di sini saya akan import modul, yaitu add testing JSDOM, dan save. JSDOM akan menambahkan tambahan API di Vitess. Nah, dengan begini kita bisa memulai membuat pengujiannya. Kita mulai membuat testing yang sederhana dulu, yaitu button component. Ke directory components, kemudian buat file yang namanya button.test.
test.tsx. Kalau teman-teman memakai JavaScript, silakan menggunakan JSX, enter. Selanjutnya import komponen buttonnya, dan kemudian kita akan import sebuah method yaitu screen dan juga render from testing library/react. Nah, di sini kita akan membuat deskripsi dari pengujiannya. Kita akan menggunakan global API dari Vitess yang telah kita konfigurasi. Di sini kita buat button komponen. Kita berikan di sini yang akan kita tes, yaitu button komponen harus merender label dengan benar. Di sini teman-teman bisa menggunakan API test atau it, sama saja. Di sini saya menggunakan it. Saya buat sini keterangannya soul render label correctly. Dan kemudian di sini kita buat arrange-nya, yaitu penyusunannya. Di sini saya buat pertama const label, misalnya saya beri nama test, dan kemudian egg-nya yaitu render. Yang kita render adalah button komponen. Kita berikan labelnya di sini, label. Dan selanjutnya untuk assertion-nya, pernyataannya, kita buat sini const button element. Kita menggunakan method screen, yaitu shorthand dari document.body. Dan selanjutnya kita query elemennya. Untuk query-nya sendiri ada banyak ya, teman-teman bisa memeriksanya di dokumentasi. Di sini saya akan menggunakan get by role, yaitu button. Dan kemudian kita expect dari button element, yaitu to have text content yang bernama test. Kemudian save, dan kita akan menjalankannya. Button test ini ada dua cara. Teman-teman bisa menggunakan npx vitess, atau teman-teman bisa membuat script di packet.json. Saya akan menggunakan script di packet.json. Saya ke packet.json dulu. Di sini saya akan tambahkan script yang bernama test Vitess. By default Vitess dalam mode watch mode, yang artinya setiap ada perubahan di file maka tesnya akan dijalankan ulang. Kalau teman-teman ingin menjalankan tesnya sekali saja, tambahkan komen run. Di sini saya akan menggunakan defaultnya saja. Saya save, kemudian saya jalankan npm run test, enter, maka testing kita berhasil dijalankan. Nah, apabila teman-teman tidak tahu role apa saja yang ada di DOM, teman-teman bisa membuat string kosong. Saya komen dulu untuk expect-nya. Dan sini tinggal teman-teman save, maka akan tampil role apa saja yang ada di DOM-nya. Di sini terdapat button. Oke, saya akan kembalikan lagi untuk isi dari button test. Save. Saya close saja untuk button test, untuk packet.json juga. Dan berikutnya kita akan melakukan testing pada app-nya, app komponen. Kita ke src, kita buat file namanya app.test.tsx. Di sini kita akan import komponen yang akan kita tes, yaitu app. Kemudian kita import screen, dan juga kita import render. Selanjutnya kita buat descript. Descriptnya sendiri namanya app komponen. Kita akan melakukan tes di sini, yaitu ketika formnya kosong maka button login disable. Di sini kita buat it
when form is empty button show disable. Dan di sini kita akan render. Pertama kita render dulu, render yaitu app, dan kemudian kita akan query button element, yaitu kita gunakan screen dot get button. Nah, di sini kalian bisa menambahkan specificity pada elemen yang akan kalian query. Misalnya di sini button, kalian bisa tambahkan name. Kemudian kita akan gunakan regex untuk mengabaikan huruf besar huruf kecil. Sini namanya button dengan nama label login. Dan kemudian kita buat expect untuk button elemennya to be disabled. Kalau kita save, maka akan pas. Dan kemudian untuk pengetesan selanjutnya, ketika formnya telah diisi, maka buttonnya tidak disable. Kita copy saja ini, Alt shift bawah, kemudian kita buat keterangan testingnya when form is filled button should not disable. Nah, untuk mengisi form tersebut, maka kita harus menambahkan event pada inputan kita. Untuk itu kita import user event from testing library user event, dan juga kita akan menambahkan async await. Untuk setiap kali pengujian ada eventnya, maka kita harus menambahkan async await. Nah, di sini saya akan query dulu untuk inputannya. Input email screen dot get by role, yaitu text box. Input dengan type email, role-nya text box. Kemudian untuk input password, sendiri tidak memiliki role, jadi kita harus ganti. Kita ganti menjadi get by placeholder text, yaitu kita akan gunakan regex lagi. Di sini kita gunakan enter email, karena di inputan ini menggunakan placeholder enter email. Kalau teman-teman tidak tahu mengenai struktur dari DOM-nya, teman-teman bisa menggunakan screen.debug. Di sini saya akan menunjukkannya. Kita buat di sini screen.debug. Kita save. Kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah strukturnya dari DOM-nya. Di sini ada keterangannya, app component, when form is full, button should not disable. Di sini kalau teman-teman lihat, adalah placeholder dari inputan type password. Dan kembali lagi, saya kembalikan lagi. Nah, di sini kita akan berikan event await user event dot type. Kita akan mengisi dari inputan email, kita berikan elemennya, kemudian kita isi, yaitu misalnya sini saya buat kita copy saja, saya ganti menjadi password, sini menjadi 123. Ini bukan to be disabled, tapi kita tambahkan not to be disabled. Save. Harusnya ini enter password. Save. Dan berikutnya ketika format emailnya salah seperti ini, maka akan muncul error message. Kita copy lagi ini, kita buat sini when email format wrong, maka kita hapus dulu. Show error message. Ini tetap biarkan sama. Sini formatnya salah, format emailnya. Dan kemudian di sini kita tambahkan event
await user event dot click, yaitu button element. Maka kita ganti ini untuk aspeknya, yaitu input email, kita ganti menjadi to be invalid, jadi inputannya invalid. Kita save, maka berhasil. Berikutnya untuk skenario pengujiannya, yaitu jika user submit form dan usernya tidak ditemukan, maka akan tampil error message. Nah, di sini pada saat user submit akan terjadi request data ke API, yaitu saat ini saya menggunakan JSON placeholder. Pada saat teman-teman melakukan unit test, untuk best practice-nya adalah tidak menggunakan fetch atau library seperti Axio di testing ini. Sebaliknya, kita akan menggunakan library MSW untuk membuat MOX API server. Untuk itu, kita akan menginstal package-nya. Saya matikan dulu untuk vtest-nya. Kemudian ketikkan npm run npm i-d msw. MSW itu singkatan dari mock service worker. Enter. Jika sudah, kita akan setup dulu untuk mock API servernya. Kita ke directory test, buat directory yang namanya mocks. Kemudian untuk di dalam mocks-nya, kita buat directory yang namanya handler.ts. Sini kita import res from MSW. Kemudian kita ekspor const handler, yaitu di sini kita buat res dot, yaitu methodnya saya menggunakan get. Kemudian path-nya di sini saya menggunakan JSON placeholder. Setelah itu kita berikan callback yang mana memiliki 3 parameter, yaitu request, res, GTX. Dan berikutnya kita return res, kemudian kita buat sini GTX statusnya berikan 200. Kemudian untuk mock responnya GTX.json, sini saya berikan email, yaitu kamu@mail.com. Untuk cara kerja modul MSW sendiri, pada saat kita request ke API ini, maka MSW akan intercept requestnya dan akan mengembalikan mock respon ini. Jika sudah, save. Dan selanjutnya kita buat file lagi di mocks. Kita buat namanya server.ts. Sini kita import setup server from msw/node. Kemudian kita import handler yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita ekspor const server. Sini isinya setup server. Kemudian kita berikan handlernya. Kita buat split operator handler. Save. Dan berikutnya kita ke setup import server Remux, dan kemudian kita akan menggunakan global API, yaitu before all. Jadi sebelum kita melakukan tes, maka kita jalankan servernya dulu. Kita server.piston. Sini saya berikan unhandled request to error. Dan kemudian ketika selesai melakukan tes, maka matikan server. Sini saya berikan server.close. Dan yang terakhir, after each, untuk tiap kali melakukan tes, maka kita akan reset handlernya.
server.reset handler. Jika sudah save, dan begini kita telah selesai untuk setup MOX API server. Kembali lagi ke app.test. Di sini saya akan copy aja ini. Di sini kita ganti when user not register show error message. Ini sama. Untuk input emailnya kita ganti, kita buat format email yang benar. Di sini saya berikan email yang salah. Seharusnya email yang benar kamu@mail.com. Dan kemudian di sini kita akan tangkap errornya. Nah, di sini saya buat const span element. Span element adalah elemen yang menampilkan error message. Di sini saya buat screen dot get by text, yaitu saya akan berikan regex user not register. Dan di sini saya akan hapus span elemennya, aspeknya, yaitu to be in document. Saya save, kita jalankan lagi untuk tesnya. npm run test, maka berhasil. Dan yang terakhir, ketika sukses maka tidak menampilkan error message. Kita copy when login success not show error message. Nah, di sini saya berikan email yang benar, kamu@mail.com. Dan kemudian untuk span elemennya kita ganti ini not to be in document. Kita save. Apakah berhasil? Ternyata gagal. Ini gagal karena apa? Karena kalau kita lihat di struktur dari DOM-nya, sini saya komen dulu. Kita buat sini screen.debug. Saya save. Kita lihat strukturnya. Untuk span element ini tidak ada isinya, maka dari itu di sini getByText tidak bisa query elemen span, karena getByText harus memberikan nilainya atau value-nya. Nah, untuk itu, dan kalau kita lihat juga apakah ada role untuk span element, kita buat di sini get by role. Sini saya hapus dulu screen debug-nya. Kita akan cek role apa saja yang ada di dokumen. Kita ke atas, perbesar dulu. Di sini kalau kita lihat hanya ada 1, 2, 3 yang memiliki role-nya. Jika teman-teman menemukan kasus seperti ini, satu-satunya cara untuk mendapatkan elemen span ini, nah teman-teman harus mengubah source code-nya. Entah itu teman-teman menambahkan role-nya atau text ID-nya. Untuk itu, kita ke app.txt. Saya ke bawah. Untuk span-nya ini, saya akan memberikan atribut tambahan yaitu role, yaitu alert. Ini saya save dulu. Tapi perlu teman-teman ingat, untuk best practice-nya, ketika melakukan unit test, teman-teman tidak merubah source code-nya. Artinya teman-teman menggunakan query dari testing library untuk mendapatkan elemen yang ada di source code. Tapi ketika tidak ada cara lagi untuk mengakses elemennya dengan menggunakan testing library, maka silakan mengubah source code-nya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Kita kembali ke app.test. Ini untuk role-nya kita berikan alert. Kita coba. Saya jalankan lagi. Sorry. Ini harusnya to have text content kosong. Kita save. Telah berhasil pas untuk testingnya. Cukup sekian pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.